Mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 1 Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2022. Hari ini Rabu tanggal 5 Oktober 2022 pada pukul 9 sampai dengan 10.30 melaksanakan uji kinerja di SMK Negeri 12 Surabaya. Berikut video pembelajaran uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Doa selesai. Terima kasih, Reza. Sebelumnya Rina absensi atau presensi terlebih dahulu. Atik, Ibu. Rizal, Ibu. Bella, Vita, ya. Abisarwan, Nurul, Septianu, Melisa, Zainal Arifin, Eka Wahyu, Rio, Diki, Rania, tidak masuk ya? Ya, sudah sehat. Mafira, ini semua ya? Iya ya. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, ya. Jadi hari ini kita bisa melakukan pembelajaran. Nah, anak-anak, sebelum masuk pada pembelajaran hari ini, siapa yang bisa menyebutkan apa yang sudah kita pelajari dari minggu kemarin? Ya, Bella. Bahan dan alat apa? Nah, ya. Jadi bahan dan alat pembuatan kulit. Ada lagi? Ya, Adik. Apa itu keselamatan dalam kerja? Ya, keselamatan dalam kerja ini sangat penting sekali. Jadi minggu kemarin Bu Rina sudah menjelaskan tentang bahan dan alat pembuatannya serta keselamatan kerja. Nah, hari ini anak-anak, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Bu Rina ingin memotivasi sedikit, ya, bahwa apa yang akan kita lakukan hari ini akan sangat bermanfaat, yakni membuat produk handstick dari bahan kulit, ya. Produk kulit ini sangat bernilai jual tinggi, jadi sangat diminati oleh masyarakat dan nilai jualnya sangat tinggi. Kenapa? Karena teknik yang kita gunakan adalah teknik handstick, ya. Nah, kenapa? Karena teknik handstick ini kita kerjakan lebih lama dan kualitasnya lebih bagus, gitu ya. Nah, anak-anak, harapan Bu Rina nanti produk ini bisa kalian buat semaksimal mungkin dan seinovatif mungkin, ya. Harapannya adalah agar bisa mendapatkan respon yang baik dari customer atau masyarakat yang meminati, itu ya. Nah, apa yang kita pelajari hari ini? Tujuan pembelajaran
dan bahannya. Seperti itu anak-anak. Nah, sebelum Bu Rina memasuki pada materi hari ini, Bu Rina akan mengadakan pretest ya. Sebelum masuk pada materi, ya, silakan Bu Rina pergi untuk pretestnya. Ada yang belum? Oh, tadi ada yang belum. Ya, silakan anak-anak pretest hari ini dikerjakan dalam waktu 15 menit ya, akan Bunda nilai sebelum kita memasuki pada materi. Untuk metodenya, Bu Rina memakai PJBL atau Project Based Learning. Apakah itu? Nah, metode pembelajaran ini mencakup mulai dari fase-fase di mana fase ini mulai dari pertanyaan mendasar sampai dengan evaluasi pengalaman kalian selama mengerjakan proyek. Itu ya anak ya. Paham? Ya, bisa kita mulai ya. Bisa. Nah, hari ini Bu Rina akan memasuki materi di minggu ini, menyambung dari materi yang sebelumnya, yakni cara pembuatan produk boleh dengan teknik apa? Oke, coba kita lihat dulu. Apa saja tahap-tahap yang bisa kita kerjakan untuk pembuatan produk listrik ini? Yang pertama adalah mendesain. Kemarin kalian sudah menyiapkan ya referensi desainnya. Ya. Nah, itu nanti akan kalian kerjakan secara berkelompok ya anak ya. Nah, proses yang selanjutnya adalah proses pemolaan. Coba kita lihat pola yang sudah dibuat ini bisa memakai pola secara manual maupun digital. Kalau manual kan kalian sudah sangat paham ya, Ya. memakai garis aksis, presisi dan memakai bahan kertas pagar. Ya. Yang untuk apa namanya teknik digital kita bisa pakai aplikasi CorelDRAW. Nah, setelah pemolaan, kira-kira pola itu kita apakan? Coba kita apakan sih polanya nanti? Dibuat kita. Jiplak, menjiplak ya pada kulit atau bahan yang akan kita gunakan ya. Nah, pola ini harus benar-benar bagus dan sesuai ukurannya. Sebelum ke produk kita harus membuat apa? Prototipe dulu ya, biar kita tahu bentukannya ya dan lain-lain. Seperti ini, coba kita lihat cara menjiplaknya ini bisa memakai alat tinji ya. Alat tinji fungsinya agar tidak bergeser seperti itu ya. Ya. Ini ke hasil produk. Nah, kalian nanti membuatnya tidak harus sama dengan contoh ya. Nah, untuk lebih jelasnya nih Bu Rina memiliki video tutorial yang akan Bu Rina tampilkan di sini. Jadi mulai dari proses mendesain sampai dengan finishing akan Bu Rina putarkan. Ya, coba perhatikan ya. Oke, kita cari dulu.
video tutorial. Sekarang Bu Rina ingin kalian membentuk kelompok, ya. Membentuk kelompok di mana nanti kelompoknya 2 orang menjadi satu kelompok, jadi satu bangku menjadi satu kelompok, ya. Nanti akan Bu Rina bagi bahan dan alatnya. Nah, anak sebelum kita memulai proyeknya, ini kan sudah bentuk kelompok ya? Ya. Sebelum memulai proyek, Bu Rina menanyakan mengenai K3. Yang pertama, penggunaan alat yang harus hati-hati, yakni memakai cutter terutama ya. Jadi cutter ini harus tajam, tapi harus hati-hati. Nah, alasannya kenapa? Yang pertama tajam, agar kulit yang kita potong itu hasilnya bagus dan rapi, ya. Tapi K3 harus kita terapkan. Caranya bagaimana? Harus sangat hati-hati dan tidak bermain-main dengan senjata tajam atau cutter ini agar tidak melukai, ya kan? Nah, kalau dilukai tangannya masih bisa disembuhkan ya, kalau luka hati gimana? Nah, itu. Terus sekarang Bu Rina akan bagikan jadwal ya. Bu Rina bagikan jadwal. Nah, ini Bu Rina sudah membagikan jadwal ya anak ya. Nah, kita akan menyusun jadwal ya, di mana mulai dari pemulaan sampai dengan finishing dan sesuai dengan LKPD ya. Itu. Nah, setelah menyusun jadwal, nah kalian akan mengerjakan sesuai dengan LKPD atau lembar kerja peserta didik yang sudah Bu Rina bagikan tadi ya. Nah, caranya bagaimana? Silakan mengisi LKPD sesuai dengan petunjuk ya. Yang pertama adalah kalian mempelajari ya bahan ajar yang ada di situ. Apa saja? Yakni proses pembuatannya, caranya gimana ya. Caranya gimana di situ bisa dipelajari, sudah sangat lengkap. Nah, setelah itu kalian menyiapkan proses mulai dari mendesain sampai dengan finishing. Jadi kalian nanti membuat portofolio di situ ya, laporan mulai dari proses awal sampai dengan akhir dari setiap kelompok. Gitu ya, Nana? Ya. Ada yang ditanyakan mengenai LKPD yang harus kalian kerjakan? Coba ada yang ditanyakan? Mungkin dari pengisiannya atau gimana? Silakan bertanya. Tidak ada yang bertanya? Berarti sudah paham ya? Oke. Nah, sekarang adalah saatnya kalian ya per kelompok membuat proyek, yakni coach dengan teknik handstand. Nah, anak silakan Bu Rina membagikan bahan dan alatnya sudah membawa kan? Ya. Akan membagikan bahan dan alatnya mulai dari untuk mendesain sampai dengan finishing ya. Sudah dapat semua ya? Oke. Nah, di situ sangat lengkap untuk bahan dan alatnya. Bisa kalian kerjakan sekarang dengan teman kelompok masing-masing yang akan Bu Rina monitoring nanti ya. Jadi kalian akan mengerjakan dan Bu Rina akan monitoring.
kelompok. Nah ini coba kita review ya. Kita uji hasilnya dulu dan direview. Nah yang pertama ini bentuk bulat, yang Bu Rina pegang ini bentuk bulat, dimana dia memakai resleting 2 ya. Jadi dia bisa dibuka selebar ini ya. Ini bagus sekali, inovatif. Mungkin ini bisa menjadi inspirasi ya, karena bentuknya ini dari tabung ya. Tabung, oke, bagus. Oke. Warnanya juga klasik. Nah coba kalau kita lihat ini, kita review yang ini. Ini hampir sama dengan tutorial yang kita lihat tadi ya. Jadi di sini ada variasi lubang yang manis sekali ya, manis sekali seperti yang ini. Jadi di sini ada resletingnya ya. Terus handle-nya di sebelah kanan seperti ini. Nah warnanya pastel ya, warnanya cantik. Terus kalau sekali seperti ini ya. Bentuknya lebih pada ke apa? Setingkat ya. Nah setingkat. Terus coba kita review yang ketiga ini. Yang ketiga ini bentuknya juga unik ya. Nah bentuknya juga unik. Jadi di sini setengah lingkaran ya untuk tekomnya. Kalau ini kan tadi lingkaran. Nah kalau ini setengah lingkaran. Untuk bagian resleting diberi variasi seperti ini. Ini juga manis. Nah untuk bahan kulitnya juga bervariasi. Ini pakai produk sama nabati ya. Untuk nabati ini memang lebih netral dipakai dengan kombinasi apapun warnanya seperti itu. Nah kalau ini klasik ya, klasik warnanya. Nah itu ini ada beberapa. Oke, setelah kita mereview produk, silakan ada presentasi dari perwakilan kelompok. Nah yang pertama nih, kelompok yang membuat handle atau coach ini. Silakan Riza maju ke depan untuk mempresentasikan. Nah ini Riza ini akan mempresentasikan tahapannya mulai dari awal sampai dengan akhir. Ya silakan. Sudah ke teman-temannya Riza. Ya awalnya. Oh ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya satu kelompok sama Nurul Putri Musik membuat ini coach. Bukan teman-temannya. Ini coachnya yang manis sekali ya, kayak Niki. Ya, ini sangat simpel bentuknya dibuat sama seperti yang di video, cuma beda warnanya dalam dan juga untuk perempuan. Ya, untuk bahannya pakai apa Riza? Pakai kulit dulu. Kulit apa saja yang bahannya? Ini kulit apa? Kulit. Nah, itu ya. Terus sama ya dulu. ya. Ya, silakan untuk cara pengerjaannya Mbak dijelaskan bagaimana. Nanti mulai dengan cara desain, terus kita membentuk pola dan langsung menjiplak pada kulit, memotong, terus mengelem, memasang ini resleting, lalu diatur menjahit. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan
dapat terinspirasi dari sebuah gambar bentuk yang ada di kelas. Karena kalau dilihat dari sekian banyaknya pos itu, kalau kita membuat dalam bentuk persegi panjang maupun lingkaran itu sudah kemungkinan besar tidak asing lagi. Oleh karena itu saya dan teman saya riset dan Rosa untuk mencoba sebuah hal baru, karena kalau kita mencoba hal-hal yang baru kemungkinan besar sebuah produk sendiri akan yang saya Beri tepuk tangan. Ya anak, setelah mempresentasikan hasil dari pembuatan proyek hari ini, ya coba kita evaluasi dulu pengalaman yang sudah kalian lalui di pembuatan proyek kali ini. Nah, kira-kira pengalaman apa yang sudah kalian dapat setelah membuat proyek produk kulit dengan teknik handstitch ini? Coba evaluasi apa yang sudah kalian lalui selama proses? Coba menemukan menemukan hal baru untuk membuat produk kulit dalam bentuk apapun, ya, sesuai dengan inovasi kalian, ya kan? Untuk apa? Mengetahui seberapa paham sih kalian pada materi Burina di hari ini, Burina akan mengadakan post test, ya, untuk mengetahui seberapa paham kalian pada materi ini. Nah, sekarang Burina akan membagikan soal post test, ya. Nah, silakan mengerjakan proses. Soal post test ini bisa kalian kerjakan, ya. Jadi kelompoknya Nurul, Rizal, dan Septi. Coba beri tepuk tangan dulu. Oke anak-anak, mungkin bisa membantu Burina untuk menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Di sini kita mampu memahami dan mempelajari dalam membuat sebuah pouch kulit yang menggunakan teknik handstitch, yang dimana kita sudah mampu melalui beberapa step by step hingga finishing, dan kita juga tidak lupa untuk menerapkan K3, yaitu keselamatan dalam kerja. Terima kasih anak-anak. Nah, Burina akan menyampaikan apa yang akan kita pelajari di minggu depan, ya. Apa yang kita pelajari, yakni membuat produk alas kaki kulit dari imitasi. Jadi kalian minggu depan menyiapkan bahan dan alat pembuatannya. Siap ya? Siap. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Burina sebelum mengakhiri pembelajaran di hari ini, mohon dipimpin untuk berdoa. Ya. Silakan. Teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran uji kinerja saya. Semoga
semoga bermanfaat untuk guru-guru Indonesia.